Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita masuk di semester kedua ini di pertemuan perdana kita pagi ini. Karena kita pembelajarannya daring, pembelajarannya virtual, maka kita langsung saja kita belajar. Nah, kalau kita belajar offline di sekolah, berarti kita harus bersihkan dulu kelasnya, bersihkan dulu lingkungan sekolahnya. Belajarnya masih belum bisa karena belajar offline di sekolah. Tapi karena kali ini kita belajar masih di era pandemi, maka kita langsung belajar saja sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Untuk Januari ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran masih dalam pembelajaran daring atau BDR atau pembelajaran belajar dari rumah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita kali ini di semester kedua, pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang Quran surah Luqman ayat 13 dan ayat 14 berkaitan dengan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kita akan membacakan dulu Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat ke-14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Ya, kita akan melihat artinya terlebih dahulu. Sebelum kita membahas tentang hukum bacaannya, kita melihat artinya terlebih dahulu. Wa idh qala, waw dan idh itu adalah jika, dan jika qala berkata Luqman, dan jika Luqman berkata atau dan ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu dan dia menasihatinya. Dia berkata kepada anaknya dan
selanjutnya dia menasihatinya, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu atau menyekutukan Allah itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi dan jika wa idz qala, dan jika, ibu ulangi lagi, wa idz qala, dan jika, wa idz qala Luqman, dan jika Luqman berkata libanihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, wa huwa, dan dia, ya'izuhu, menasihatinya, ya bunayya, menasihatinya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan itu sama dengan menduakan, menduakan Allah dengan yang lain. Artinya ketika kita mempercayai Allah, ya cukup Allah saja, jangan kita mempercayai yang lain. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Nah, itu arti dari ayat 13 Quran surah Luqman. Kita lihat ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan Allah memberikan wasiat kepada manusia biwalidayhi, untuk kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ummuhu adalah ibu yang telah mengandungnya. Hamalathu ummuhu, ibu yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, wahnan itu lemah, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah pula, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu, dan mengandungnya, mengandung dan menyapihnya, menyapihnya. Wa fisaluhu fi amaini, menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka, dan anishkurli, jika, dan bersyukurlah kepada Allah. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, li itu kepada, kembali kepada Allah, maka bersyukurlah kepadaku. Waliwalidayka, dan kedua orang tuamu. Waliwalidayka, dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku tempat kamu kembali. Al-masir itu kembali. Itu adalah arti dari Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, kita melihat, sebelum ibu kasih penjelasan, kita melihat dulu hukum bacaannya. Hukum bacaan dari ayat ini, Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Wa idz qala, qala itu mat tabi'i Luqman. Luqman itu qalqalah sugro libanihi. Luqman, luqa itu bacaannya harus mantul, dipantulkan huruf huruf qafnya, kemudian libanihi itu juga qalqalah sugro. Wa huwa ya'izuhu, wa huwa ya'izuhu. Ya'izuhu itu hu-nya itu mat silah qasirah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, ya mat tabi'i, la tusyrik billah. Billah itu termasuk hukum bacaan tarqiq
atau tipis. Nah, jangan baca billah tapi harus billah. Ya, karena sebelum huruf bertanda fathah Allah itu sebelumnya bertanda kasroh, maka bacaannya harus tarkik atau tipis. Billah. Inna syirka, inna itu guna, asyirka itu alif lam qamariyah, la zulmun azim. Azim, la zulmun azim. La zulmun itu tanwin bertemu dengan huruf ain, la zulmun azim. Zulmun a itu izhar. Azim itu mat arid lisukun. Kita lihat di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Wa wassaynal insan, al insan alif lam qamariyah, biwalidayhi hamalathu ummuhu. Nah, wahnan ala wahnin. Wahnan ala izhar, wahniu wa fisalu. Tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Wahniu wa fisaluhu fi amaini. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Al-masir itu juga hukum bacaannya adalah idgham, hukum bacaannya adalah mat arid lis sukun. Nah, itu adalah hukum bacaannya. Kita akan melihat tafsir ayat dari Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Allah memberikan kepada kita, menganjurkan kepada kita melalui cerita atau kisah Luqman dengan anaknya dalam Quran surah Luqman ayat 13 ini. Luqman menasihati anaknya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan tidak menyekutukan Allah dan tidak mensyarikatkan Allah. Artinya hubungan bersyukur dan hubungan antara bersyukur dengan berbuat baik itu berjalannya sama-sama, ya. Sama-sama ketika kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa berupa kehidupan kita yang lebih baik, orang tua kita yang sedang mengandung kita sudah besar hingga menjadi anak yang sudah bisa sekolah dengan segala rezeki yang diberikan oleh Allah, maka apa yang harus kita syukuri? Nah, kita syukuri dengan cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan kita selalu beribadah hanya kepada Allah. La tusyrik billah, dan tidak menyekutukan Allah dengan menduakan Allah dengan yang lain. Nah, itu hubungannya antara bersyukur dan berbuat baik kepada bersyukur dan berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi hubungannya itu adalah berjalan seiring sama-sama. Ya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama orang tua yang sudah melahirkan kita. Nah, orang tua yang sudah melahirkan kita dijelaskan dalam ayat ke-14 setelah ayat 13 itu, orang tua yang sudah melahirkan kita, ibu kita mengandung kita, selama 9 bulan 10 hari bahkan lebih dari itu. Kita melihat ibu kita dalam keadaan lemah mengandung kita, membawa kita kemana-mana. Ketika dia bekerja, dia tidur, kemana-mana dia harus membawa kita dalam kandungan perut ibu kita. Maka sebagai anak kita, kewajiban kita harus berbuat baik.
berbuat baik terhadap orang tua kita. Jangan kita membentaknya atau menyakiti hatinya. Nah, sama-sama membuat baik kepada kedua orang tua kita, artinya ibu juga, bapak juga, atau ayah kita. Nah, dan janganlah kita menyekutukan Allah. Selain kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan juga sesama manusia yang lain, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Di situ ditulis la tusyrik billah. Ada larangan di situ, janganlah, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Dia mengandung, ibu kita mengandung kita selama 2 tahun, wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Nah, ibu kita mengandung kita selama 2 tahun, nah, maka kita harus bersyukur karena kita sudah dilahirkan ke dunia. Sampai ibu kita merawat kita, ayah kita merawat kita, membimbing kita hingga kita menjadi besar. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku. Anishkurli, bersyukurlah kepada Allah. Wali walidaika, dan juga orang tua kamu. Nah, ilayyal masir, dan kepadaku tempat kamu kembali. Nah, itu adalah tafsiran dari ayat Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, silakan diulang kembali video pembelajaran ini, diulang kembali, dibaca kembali, ditulis ya. Video pembelajaran ini didengarkan, disimak, kemudian ditulis dalam buku catatannya. Kemudian nanti minggu depan ibu akan mendengarkan satu-satu dari kalian untuk membaca satu-satu ya, membaca satu-satu, mengirimkan video melalui pesan suara di grup pembelajaran kita di aplikasi Kaisalah. Ibu akan melihat satu-satu dari kalian dengan membaca surah Luqman ayat 13 dan 14 ini, dan ibu akan ambil nilainya. Nanti minggu depan kita masih belajar tentang surah ini. Nah, nanti selesai itu, kali berikutnya baru kita pindah di surah Al-Baqarah. Masih dalam kaitan dengan materi kita pada hari ini. Barangkali itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensi dari kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari, kemudian ditulis dalam buku catatannya. Insya Allah nanti ibu akan periksa. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.